Pertama, teman-teman perlu Blue Band, kemudian 3 susu saset, kemudian tepung untuk membuat kue ya teman-teman ya. 1 mug besar tapi tidak terlalu penuh. Langsung saja teman-teman tuangkan Blue Band dengan takaran yang saya buat ini. Tuangkan Blue Band secukupnya saja, tidak perlu sampai setengah. Teman-teman boleh dikira-kira ya, jangan terlalu banyak juga. Terus tuangkan 3 susu saset. Tuangkan semuanya ya teman-teman. Boleh menggunakan susu saset merek apa aja, bebas. Yang penting manis. Ini 3 susu saset ini sudah sangat manis sekali ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman suka lebih manis lagi, teman-teman boleh tambahkan susunya 1 lagi atau setengah ya. Jangan terlalu banyak juga, karena nanti mungkin akan merubah ke teksturnya ya teman-teman ya. Boleh menggunakan susu saset merek apa aja. Oke. Nah ini teman-teman kalau udah dicampur kayak gini, tinggal diaduk-aduk. Nah diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman, sampai halus. Jadi jangan sampai Blue Band-nya itu masih ada butiran-butirannya gitu. Bukan butiran debu ya teman-teman. Jangan sampai masih ada butiran-butiran. Pokoknya harus sampai halus seperti kayak susu awal. Harus seperti kayak susu. Nah kalau misalnya dirasa sudah halus, sudah cukup, nanti teman-teman tinggal tambahkan tepung untuk membuat kuenya ya. Jangan sekaligus. Nah dibagi 2 ya teman-teman. Diaduk dulu. Setelah diaduk-aduk, baru teman-teman boleh masukin semuanya ya teman-teman ya. Nah ini juga nanti kalau udah dimasukin semua, teman-teman terus aduk-aduk sampai merata ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe dulu ya, sambil kita nungguin ngaduk-ngaduk kayak gini. Silahkan di subscribe dulu yang belum, di like juga kalau misalkan teman-teman suka. Ini adalah tutorial membuat kue semprit, cocok untuk di bulan puasa ataupun lebaran. Nah ini hampir jadi ya teman-teman ya, sampai lengket kayak gini. Perhatikan teksturnya. Ini dia udah jadi. Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan, kalau menurut saya ini agak sedikit susah ya, menggunakan cetakan plastik. Kita panaskan dulu ovennya teman-teman. Sambil kita mencetak, ovennya kita panaskan dulu, biar nanti pas dimasukkan ovennya sudah panas. Di sini saya menggunakan cetakan plastik yang menggunakan ujung cetakan semprit, dan itu sangat susah sekali ya teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang pemula ataupun yang profesional, gunakan cetakan yang seperti di gambar ini. Ini sangat susah sekali, apalagi saya masih, jujur ya teman-teman, untuk membuat kue ini memang cukup gampang, dan ini pun adalah pertama kali saya mencobanya. Dan itu rasanya teman-teman bisa lihat nanti di akhir ya. Dan untuk bentuk, teman-teman bisa latih sendiri, karena saya pun sejujurnya masih perlu latihan banyak sekali. Ini nggak karu-karuan bentuknya ya, tapi cukuplah kalau misalkan untuk dimakan sendiri atau bareng keluarga, karena rasanya itu dijamin nggak bakalan gagal, karena sangat mudah sekali mencampurkan bahannya. Di sini kemudian saya menggunakan pewarna makanan. Pewarna makanan ini untuk topping atasnya ya, tapi karena rasanya sebenarnya sama aja, ini hanya untuk variasi aja, jadi aku tambahkan topping makanan hanya beberapa aja. Digulung-gulung kemudian ditambahkan di atas. Kita masukkan ke dalam oven.
Ingat ya teman-teman, mau masukin atau ngeluarin makanan ke dalam oven gunakan pembungkus tangan karena takutnya ada aliran strum. Di sini kita menggunakan waktunya sampai kurang lebih 20 menit ya teman-teman, dengan suhu 150 derajat, dan ini kita skip langsung ke sudah matang. Nah, kalau udah jadi, teksturnya nggak ada, hampir nggak ada. Kalau kita lihat dari warnanya sih nggak ada yang berubah, masih tetap hampir sama dengan adonan, hanya sedikit menguning aja, sedikit. Oke, dan bawahnya pun nggak ada gosong. Dan ini kalau dicoba, kalau dimakan rasanya itu, hmm, hmm, hmm. Oke, ya teman-teman, selamat mencoba. Cocok ini buat jualan di Lebaran.